Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Yesus lahir untuk kita, Raja damai, Kristus Tuhan, Juru Selamat manusia, turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya, Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, keluarga besar Smartfriend yang sangat saya sayangi dan cintai. Tidak terasa, 1 tahun telah berlalu, tahun 2020 telah berlalu, dan kita memasuki tahun 2021. Kalau kita mengingat kembali ke belakang, kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai kita selama tahun-tahun ini. Kita masih ingat beberapa tahun yang lalu, Smartfriend mengalami suatu keterpurukan yang luar biasa. Banyak distributor yang sudah tidak setia lagi kepada Smartfriend. Bisnis kita anjlok dan tidak bertumbuh. Perusahaan kita berada di ambang kehancuran pada waktu itu. Dan kalau pakai nalar manusia, tentunya kita mungkin tidak berada lagi di hari ini. Namun bagi Tuhan kita Yesus Kristus tidak ada hal yang tidak mungkin. Banyak mujizat yang telah diberikan kepada kita selama tahun-tahun ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan selalu menyertai kita dalam perjalanan kita. Saya juga tahu persekutuan doa kita di Smartfriend selalu mendoakan perusahaan kita yang tercinta ini setiap minggunya. Suatu hal
yang tidak mungkin kita lakukan dengan tenaga kita sendiri menjadi suatu kenyataan. Kita melihat bagaimana pertumbuhan perusahaan kita yang luar biasa, yang tidak pernah terjadi di dunia bisnis di tahun 2019 dan 2020, di mana kita bertumbuh 2 kali lipat setiap tahunnya. Nalar manusia tidak akan bisa menciptakan hal tersebut. Hanya kekuatan Tuhan yang membantu kita. Berkat doa-doa saudara-saudaraku semua yang terkasih dalam Kristus, yang membuat ini semua menjadi suatu kenyataan dan suatu yang real yang kita alami sendiri. Keajaiban yang kita alami ini kita harapkan akan terus berkelanjutan di tahun 2021 ini. Walaupun kita melihat juga bahwa di tahun 2020 kita menghadapi suatu tantangan yang luar biasa. Bukan hanya kita, bahkan dunia menghadapi tantangan dan cobaan yang luar biasa. COVID menerpa seluruh dunia. Dunia bisnis terpuruk. Namun kita masih bersyukur bahwa Smartfren tetap dalam lindungannya dan kita tetap bisa berkarya dan berprestasi walaupun dalam suasana yang sangat tidak mendukung. Dan kita bersyukur pula bahwa kita masih mengalami pertumbuhan yang juga sangat luar biasa di tahun 2020 ini. Dan kita percaya karena tahun 2021 akan memberikan harapan baru bagi kita. Tuhan telah berjanji kepada kita. Ibrani pasal 15 ayat 3 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kau. Aku tidak akan membiarkan kau." Tuhan akan menyertai kita dalam perjuangan kita untuk menciptakan hal-hal yang luar biasa kembali di tahun 2021 ini. Doa dari semua keluarga besar Smartfren, dari persekutuan doa Smartfren tentunya akan membuat ini menjadi suatu kenyataan lagi. Di tahun 2021 kita akan menunjukkan lagi kepada semua bahwa dengan Yesus Immanuel kita ada di samping kita, maka kita akan mampu melewati semua jalan berliku, onak berduri, dan semua daki mendak gunung yang harus kita jalani dan kita panjat semuanya. Tapi karena kita semua bersama-sama sebagai satu keluarga, bahu-membahu, dan juga dengan perlindungan dan juga penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, Immanuel kita, maka kita akan mencapai juga suatu glory di tahun 2021 ini. Itulah saya rasa yang dapat kita syukuri ya, selama tahun 2020 dan 2021 ini. Kita akan menapak lagi dan saya yakin bahwa kita akan bertemu lagi di tahun depan dan mudah-mudahan tidak bulan Januari lagi. Kalau kemarin mungkinan kita di Desember begitu sibuk mengejar target dan perusahaan sehingga kita sedikit lupa ya menyediakan waktu untuk merayakan kelahiran Immanuel kita. Kalau di Brisbane di Australia, anak-anak saya sejak awal Desember mereka sudah berpesta ya. Dinner Natal, Christmas dinner sudah berjalan sejak minggu pertama bulan Desember sampai akhir bulan Desember, bahkan sampai awal Januari ini. Ya, tapi itu tidak menyatakan juga bahwa apalah artinya sebuah tanggal. Karena Natal, damai Natal seharusnya terjadi pada kita setiap hari kita dalam perusahaan ini. Kita harus memberikan terang dunia kepada semua. Kita harus memberikan contoh bagaimana dengan terang Yesus kita akan bisa membuatkan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Shalom, terima kasih dan semoga Tuhan menyertai kita dalam perjuangan kita. Amin. God bless you all. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Smartfren yang dikasih Tuhan. Mari sama-sama kita rayakan kelahiran Dia. Let's welcome our new season.
tahun 2020, Tuhan masih menyertai kita semua. Dan sampai saat ini, kasih-Nya tidak pernah berubah. Dia adalah Allah Immanuel. terima kasih buat kesempatan pada hari ini. We celebrate your born and the new year, Tuhan Yesus. Terima kasih banyak untuk semua karyamu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kami, Tuhan.
Kami selalu akan mengucap syukur kepadamu Tuhan. We give thanks. Kami akan selalu bersuka cita di dalam Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Tegur kami, koreksi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, kami selesai dari program ini Tuhan. Kami melakukan firman-Mu Tuhan. Bahkan kami mengalami Engkau, mengalami mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, berikan kami understanding, pengertian khusus Tuhan, supaya kami dapat mengenal Engkau lebih dalam, kami boleh tahu apa rencana-Mu buat kami. Urapi juga hamba-Mu Tuhan, kami sangat percaya Engkau sendiri akan berbicara buat kami semua pada siang hari ini. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara semua di PDO Smart Friend, PD Muria, dan PD Smart Friend di BSD. Nggak terlambat kalau saya mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year buat semuanya. Saya percaya kita semua akan melewati masa-masa sulit ini sebagai umat yang lebih daripada pemenang. Jangan kaget kalau di mimbar ini ada tumbler favorit saya, tumbler Smart Friend, karena saya kemana-mana membawa ini. Isinya bisa air panas dan air dingin, bisa diisiin kopi dodo juga di dalam sini. So, you better have it, ya. Mudah-mudahan nggak jatuh. Oke, tema kita saya senang sekali pada kesempatan kali ini, yaitu New Season. Karena Tuhan Yesus kita selalu menjadi alasan untuk segala season. Tuhan Yesus kita adalah the reason for any seasons, ya, in this world. So, kita harus selalu mengucap syukur, apapun yang terjadi, Tuhan selalu baik buat kita. Dan tema yang diberikan juga kepada saya adalah yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, lagu yang berjudul Immanuel. Dan kata Immanuel pertama kali di Alkitab dicatat di kitab Yesaya, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-13 dan 14. Mungkin saya akan bacakan buat saudara-saudara semua. Ini adalah percakapan Raja Ahaz dan Nabi Yesaya. Kita semua tahu bahwa Raja Ahaz adalah raja dari kerajaan yang tidak terlalu besar, namanya Kerajaan Yehuda. Dan Raja Ahaz ini dia terkenal sebagai raja yang jahat, tidak melakukan kehendak Tuhan. Dia menyembah berhala, bahkan anak kandungnya sekalipun itu dipersembahkan untuk korban berhala. Dan Raja Ahaz ini sangat-sangat jahat, dia tidak seperti nenek moyangnya Raja Daud. Dan akhirnya dia ditegur oleh Nabi Yesaya. Dan ini adalah sedikit percakapan Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz di ayat 13 dan 14. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Ya, ini bukti dia adalah keturunan Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga, ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, kata Immanuel ini pertama kali muncul dalam conversation Nabi Yesaya dengan Raja Ahaz. Dan kita semua mesti tahu bahwa Immanuel itu sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani yang terdiri dari dua kata, ya, Imanu dan El. Imanu artinya adalah beserta dengan atau bersama dengan. Itu kata Imanu punya pengertian seperti itu. Dan El, kita semua tahu, ini adalah kata yang punya pengertian adalah Tuhan, ya, El Shaddai, ya, dan lain sebagainya. So, kata Immanuel punya pengertian adalah Allah beserta dengan kita. Allah bersama-sama dengan kita. Allah menuntun langkah kita. Oke? So, Immanuel bukan soal toko buku, Immanuel bukan saingannya metanoia, tapi Immanuel adalah Allah bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya ini bukan sebuah slogan saja, ini bukan sebuah tema saja, tapi ini adalah merupakan suatu nature daripada Tuhan. Ini adalah sifat dasar daripada Tuhan. Bahwa Tuhan selalu memang pengen beserta dengan ciptaannya. Immanuel. Jadi Immanuel bukan muncul tiba-tiba di kitab Yesaya, tapi Immanuel, Allah beserta dengan ciptaannya, itu sudah terjadi dari proses penciptaan. Oke? Bahwa Allah selalu beserta dengan saudara dan saya. Bahkan Yesus sebelum dia naik ke surga, dia juga menjanjikan hal yang sama. Bahwa dia akan menyertai saudara dan saya sampai pada kesudahan zaman. So Immanuel merupakan the nature of God. Ya, Immanuel adalah gaya hidupnya Tuhan untuk ciptaannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau share buat saudara ada 2 poin yang Tuhan
sebenarnya nggak suka waktu ciptaannya melakukan sesuatu hal. Ini yang menyebabkan akhirnya sepertinya Tuhan mulai mundur. Tuhan mulai punya distance. Ya, Tuhan mulai jaga jarak sama ciptaannya. Oke, ada dua peristiwa di dalam Alkitab kita yang terkenal banget. Yang pertama adalah di Taman Eden. Waktu Tuhan marah dengan Adam dan Hawa. Pertanyaan yang sering banget dipertanyakan sama banyak orang selama ini adalah, kenapa Tuhan marah sama Adam dan Hawa? Oke. Jawaban yang kita selalu dengar adalah karena mereka makan buah itu. Oke, mari siang hari ini kita breakdown bersama-sama. Waktu pertama kali Hawa makan itu buah, Tuhan sudah marah? Ternyata belum. Oke. Dan waktu Adam makan itu buah, apakah Tuhan sudah marah? Ternyata belum juga. Oke. So, kenapa sebenarnya Tuhan marah sama Adam dan Hawa sampai mereka berdua diusir dari Taman Eden itu? Oke. Nah, peristiwanya begini yang lengkapnya, kronologisnya begini. Waktu Hawa makan, ya, surga masih diam, masih tenang. Hawa makan juga Tuhan masih tenang. Dan Tuhan datengin Adam, ceritanya begitu. Tuhan belum marah. Tuhan cuma tanya sama Adam, "Adam, where are you? Adam, kamu ada di mana?" Dan Adam menjawab, kita semua tahu jawabannya, "Saya lagi ngumpet karena saya telanjang." Dan Tuhan juga belum marah, Tuhan masih baik-baik kok ngomongnya. Tuhan bilang, "Kok kamu tahu kamu telanjang? Siapa yang bilang? Kamu makan buah itu yang saya larang? Buah pengetahuan baik dan jahat?" Lalu Adam bilang, "Perempuan." Tuhan udah marah? Belum juga. Tuhan datengin si Hawa. Tuhan tanya sama Hawa, "Perempuan, kamukah yang kasih makan suamimu buah ini?" Lalu Hawa menjawab, "Ular." Oke. Nah, abis Hawa jawab ular, baru Tuhan marah. Nah, ternyata Tuhan marah, ternyata bukan karena Adam dan Hawa makan buah itu loh. Tuhan marah sama ciptaannya karena mereka berdua mulai saling menghakimi. Oke. Makanya Tuhan larang untuk memakan buah itu, karena buah itu jelas namanya buah pengetahuan baik dan jahat. Karena saudara, kita semua mesti tahu bahwa hakim satu-satunya di dunia ini cuma satu, Tuhan namanya. Kita nggak pernah diangkat jadi hakim. Saudara dan saya, kita nggak pernah diangkat jadi hakim. Kita diangkatnya jadi anak. Hakim itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Tapi seringkali waktu kita mulai saling tunjuk, merasa diri paling benar, itu di saat-saat Tuhan mulai penyertaannya dicabut dari kita. Bahkan kita dicabut dari Taman Eden. Mereka berdua diusir dari Taman Eden. Oke? Diusir. Mereka nggak boleh lagi ada di situ. Dan mereka mulai harus bekerja keras. Ya, mulai harus berkeringat dan lain sebagainya. Awalnya dari bukan makan buah. Awalnya dari mereka saling menghakimi. Kita selama ini sebagai orang Kristen tanpa kita sadari, menghakimi itu udah is in our blood. Udah mendarah daging kita. Kita seneng banget ngomongin orang. Kita seneng banget kalau ada orang lain jatuh. Ya, kita seneng ngomongin orang tersebut. Kita seneng gosip untuk ngomongin kelemahan orang lain. Saudara jangan belaga lupa. Ya. Ini udah jadi kayak nature, jadi budayanya orang Kristen. Seringkali kalau pertemuan-pertemuan kita di rumah yang terkenal dengan istilah cell group, yes, kita nyanyi buat Tuhan, yes, kita bahas firman Tuhan. Tapi seringkali cell group diakhiri dengan ngomongin orang. Dan waktu kita ngomongin orang, kita kayak punya energi. Ya, saya minta saudara jangan belaga lupa. Ya, kita punya energi kalau lagi ngomongin orang lain. Lo tahu nggak sih ini gimana? Wah, kita langsung nggak mau pulang. Padahal besok jam 7 ada meeting di Sabang. Ya, atau di BSD. Kita tiba-tiba punya energi waktu kita lagi ngomongin kejelekan orang lain. Waktu kita lagi gossiping other people. Oke? Saudara tahu nggak energinya datang dari mana? Energinya datang dari rasa bersalah yang kita simpan. Itu energinya datang dari situ. Ups, mudah-mudahan itu tidak masuk di telinga saudara. Ada balon pecah. Ya. Saudara, kita mesti tahu bahwa energi untuk ngomongin orang, ya, senangnya kita, hobinya kita untuk ngomongin orang, itu datang dari rasa bersalah yang kita simpan. Perbuatan salah yang kita simpan di dalam kita.
Makanya Adam waktu dia jatuh dalam dosa, dia makan itu buah, dia ngumpet. Ya. Dan dia bilang, saya malu karena saya telanjang. Tuhan bilang, ya, dengan jelas Tuhan katakan buat Adam, siapa yang bilang kamu telanjang? Saudara tahu maksud kalimat ini buat Adam? Siapa yang bilang kamu memalukan? Itu maksud perkataan Tuhan untuk Adam. Siapa yang bilang kamu memalukan? Kamu makan buah itu yang saya larang? Seringkali karena kita bikin salah dan kita takut ngerasa malu, takut ya ketahuan sama orang lain, takut ya kita dicap buruk, dicap nggak kudus dan lain sebagainya, kita mulai nutup diri. Kita tutup semua salah kita dan akhirnya kita jadi tukang menghakimi sesama. Abis Adam dia ngumpet, dia tutup semua, ya, dia mulai tunjuk istrinya, perempuan juga nutup kan, ya, dia tunjuk ular. Tuhan marah. Saudara, yang Alkitab tulis buat kita semua adalah that we have to love one another, bukan judge one another. Lewat kelahiran Tuhan Yesus di muka bumi ini, dia datang dengan membawa kasih buat saudara dan saya. So, jangan menghakimi. Yesus dengan jelas mengatakan ukuran yang kita pakai buat orang lain akan dipakai ukuran yang sama untuk kembali ke kita. So, never judge. Kita nggak pernah tahu orang melakukan apapun, alasannya itu kenapa. Ya, we never be in their shoes. Kita nggak pernah ada di sepatu mereka. Kita nggak pernah mengerti keadaan mereka yang sesungguhnya. So, jangan cepat menghakimi orang lain. Karena hakim, sekali lagi, adalah haknya Tuhan. Nah, ini seringkali kita nggak merasakan Immanuel karena kita senang menghakimi orang lain. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang besar di Alkitab adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Dan Tuhan juga menyatakan dirinya sebagai Allah yang Immanuel buat orang-orang Israel. Kita semua tahu, abis Adam dan Hawa, ada Ayub, Abraham, ya, semuanya dibilang Abraham, apalagi dibilang he is my friend of mine. Abraham dibilang sahabatnya Tuhan. Oke? So, Tuhan selalu menyatakan dirinya, sifatnya itu sebagai Allah yang menyertai ciptaannya. Dan bangsa Israel juga disertai selalu sama Tuhan. Ya, laut kebelah, kita semua tahu ceritanya. Kalau malam pakai tiang api, siang pakai tiang awan, Tuhan selalu mau dekat dengan ciptaannya. Dan tiba-tiba orang Israel mulai sombong. Di Keluaran 19 ayat 7 dan 8, nanti saudara baca saja di rumah, ya, atau baca di handphone saudara. Waktu Musa sedang bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia menyampaikan kepada bangsa Israel dengan jelas mengatakan, kasih semua perintah dari Tuhan, kita akan lakukan. Ternyata kalimat ini nadanya sombong. Give us commandments from God, we will do it. Dengan kata lain dalam bahasa Inggris, mereka mulai boasted. Mereka merasa, oh nyebrangin laut udah kok, oh Tuhan sertai kita kok, oh jadi kalau Tuhan ngomong apa aja, kita bisa lakukan. Pertama kali Tuhan menyatakan buat Musa, ya, saya pakai istilah bahasa Inggris, don't come near. Jangan dekat-dekat, padahal Tuhan adalah Allah yang mau dekat sama ciptaannya. Tapi di Keluaran 19, Tuhan tiba-tiba jaga jarak. Seperti Tuhan jaga jarak sama Adam dan Hawa di Taman Eden. Tuhan mulai jaga jarak sama ciptaannya. Don't come near. Kalau kalian coba-coba dekat sama Gunung Sinai, ya, kalian akan mati. Dan kita semua tahu abis itu Keluaran 20, hukum Taurat disahkan sama Tuhan. Dan abis hukum Taurat disahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, 3.000 orang Israel meninggal dunia. Karena 10 hukum Taurat, ngelanggar satu berarti ngelanggar semuanya. Kita akan bahas ini di kesempatan lain. Saya kasih iklannya dulu ya. Ngelanggar satu, ya, saudara membohong berarti saudara membunuh juga. Saudara bohong berarti saudara berzina juga. Oke, ngelanggar satu, ngelanggar semuanya. Makanya orang Israel failed for 1.500 tahun. Even David failed. The greatest of Israel.
Orang terhebat di Israel namanya Daud fail karena pakai hukum Taurat. Karena apa? Kalimat pertama dari bangsa Israel, kasih aja peraturan dari Tuhan, kita bisa bikin kok. Saudara, poin kedua yang menyebabkan Tuhan jaga jarak, jangan pernah merasa diri kita kuat. Kita semua gak ada yang kuat, termasuk saya. Saya berdiri sampaikan firman Tuhan, bukan saya lebih kudus dibanding saudara. Ya, gelar kita sama kok. Kita adalah umat yang dibenarkan dan dikuduskan oleh darah Yesus. Sama kok kita semua. Makanya jangan sok paling kuat, jangan suka hakimin orang lain. Supaya kita tahu bahwa Allah selalu menyertai kita, karena kita paham betul, saya banyak kekurangan Tuhan. Saya mau open sama Tuhan. Saya nggak mau tutup-tutup rasa bersalah saya mau open sama my best friends, sama my closest ones, sama teman dekat saya. Teman dekat saya udah sering bahas buat saudara-saudara semua di Smart Friend. Teman dekat tuh di Alkitab contohnya 4 orang yang bawa temennya sakit di atas tempat tidur. Ya, 4 orang yang ngangkut tempat tidur ini best friends banget. Pengen lihat temennya sembuh, pengen bawa temennya kepada Yesus. Sampai di rumah yang ada Yesusnya mereka bisa masuk? Nggak bisa. Mereka pulang? Enggak. Mereka niat loh, jebol atap. Tempat tidur orang Yahudi tuh beratnya setengah mati. Diangkut temen ini, demi lihat temen yang sakit ini sembuh. Itu best friends. Kalau kita mau lihat kesembuhan, terbukalah kesalahan kita sama our best friends. Saya percaya sampai hari ini, luka kalau ditutup sembuhnya lama. Anak TK juga udah tahu. Tapi kalau dibuka, dia cepat kering, dan dia cepat pulih, dan dia cepat sembuh. So, hiduplah dalam keterbukaan. Kita semua bersalah. Dan kalau kita sudah lihat pertolongan Tuhan, jangan boasted kayak orang Israel. Mereka mulai menyombongkan diri. Dan akhirnya Tuhan kasih peraturan yang benar-benar strict. Ya, dan mereka akhirnya gagal semuanya selama 1500 tahun. Sampai Yesus akhirnya mesti datang ke dunia untuk menggenapi hukum yang dia sudah berikan, namanya hukum Taurat. Dan lewat hukum yang baru, hukum kasih, kita semua punya keselamatan yang luar biasa. Kita dikuduskan, ya, semua kelemahan kita, penyakit kita ditanggung sama dia di atas kayu salib. Itulah Tuhan Yesus kita. Ya. So, saudara, jangan pernah merasa kuat. Ingat, firman Tuhan sudah pesan buat kita semua, di dalam kelemahan kita, kekuatannya Tuhan itu sempurna. So, jangan pernah ngerasa kuat. Ya. Who am I? Siapakah kita sampai kita ngerasa Superman atau Wonder Woman? No. None of us yang bisa kuat menghadapi apapun. Kita nggak kuat. Kita butuh Tuhan setiap hari. Kita butuh Allah Immanuel. Kita butuh Dia menyertai kita setiap hari. Ya, bukan hanya perjalanan ke kantor, bukan cuma waktu kita di kantor, tapi every little thing. Sampai hal-hal sekecil apapun, Tuhan selalu akan menyertai saudara dan saya. Saya akan tutup dengan cerita yang fenomenal. Tahun 89 waktu Uni Soviet, waktu Rusia, sekarang Rusia. Uni Soviet mereka mulai menerapkan glasnost dan perestroika. Dan presiden mereka saat itu namanya Mikhail Gorbachev. Rusia mulai membuka diri, ya, dengan pengaruh-pengaruh dari Amerika dan negara-negara Eropa yang lain untuk masuk ke negara mereka. Oke. Dan ada satu event yang bernama Moscow Music Peace Festival. Diadakan di Lenin Stadium. Stadion mereka yang besarnya luar biasa. Ukurannya persis dengan GBK yang kita punya di Jakarta. Oke, karena arsiteknya ternyata sama. Lenin Stadium dan GBK. Dan acara ini sold out, tiket terjual habis. Salah satu band yang terlibat di festival musik ini adalah band yang namanya Bon Jovi. Dan waktu mereka sudah datang di Moskow, ternyata gitaris dari band ini waktu ada free time, ada waktu senggang sedikit, dia mulai pergi ke stasiun di kota Moskow, dia mulai buka casing gitarnya, dan dia mulai ngamen. Saudara mesti tahu, orang-orang yang sudah beli tiket sold out katanya. Acara ini di broadcast di seluruh stasiun TV di Rusia. Ternyata orang-orang yang lewat di stasiun itu nggak ada yang kenalin gitaris Bon Jovi ini yang bernama Richie Sambora. Nggak ada yang kenalin dia.
Ya, ada beberapa orang yang kasih koin dan lain sebagainya. Oke. Tapi anehnya waktu dia manggung malam harinya di Lenin Stadium, semua orang mengelu-elukan dia, Richie Sambora. Nah, moral story daripada cerita ini adalah begini. Seringkali karena kita terbiasa ketemu sama Tuhan di acara besar, di panggung besar, di gedung yang besar, di gedung yang mewah, kita kayaknya gampang ngerasain Tuhan. Tapi waktu saat-saat seperti ini, kita nggak bisa ibadah besar, ya, kita nggak bisa ngumpul-ngumpul dalam jumlah besar, kita nggak bisa kumpul di gedung yang besar, kita nggak bisa kumpul lagi di gedung gereja yang megah, kita nggak bisa. Oke? Masih kenalkah kita dengan Tuhan kita? Seperti orang-orang Rusia, mereka nggak kenal gitaris Bon Jovi yang terkenal itu. Masih kenalkah kita di every little thing yang kita buat? Bahwa Tuhan kita selalu menyertai kita walaupun kita ada di dapur, walaupun nggak ada yang lihat, walaupun kita lagi online, lagi taping, nggak ada yang lihat. Ya, jumlah kita mungkin decreasing so much. Ya, jumlah kita menurun drastis. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngumpul dalam jumlah besar. Tapi masih bisakah kita kenal dengan perbuatan Allah kita yang luar biasa? Ingat, dia Allah Immanuel, dia selalu menyertai saudara dan saya. Jangan berharap bertemu dia hanya di pertemuan besar, baru kita bisa merasa hadirat Tuhan, kita mulai merinding dan lain sebagainya. No, ya, di kamar mandi saudara, di kamar makan saudara, di kamar tidur saudara, di dapur saudara, di mobil saudara, di busway yang saudara tumpangi, di motor saudara, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Bahkan di setiap pergumulan dan masalah kita, penyakit kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Dan dia selalu akan menunjukkan jalan sesuai dengan kehendaknya. Dan jalan rencana Tuhan selalu lead us, membawa kita kepada kemenangan, kepada mujizat yang luar biasa. Saudara, sambutlah dia Allah Immanuel dalam hati saudara, dalam keluarga saudara. Saya percaya perubahan demi perubahan akan terjadi dalam kehidupan saudara. Amin, saudara-saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Kita akan langsung masuk ke dalam perjamuan. Saya berharap saudara sudah mendapatkan unsur roti dan anggur. Saya mengajak saudara-saudara semua untuk we partake this. Kita menjadi bagian dari tubuh dan darah Yesus. Karena perjamuan sebenarnya bukan, thank you. Perjamuan bukan upacara. Perjamuan adalah celebration. Kita celebrate ya, the death and the resurrection of Jesus Christ. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus kita. So ini bukan sekedar upacara. Saya percaya tubuh dan darah Yesus. Kenapa Yesus melambangkan tubuhnya dengan roti dan darahnya dengan anggur? Karena ini sudah terjadi dari perjanjian lama, dari tulah ke-10. Ya, waktu orang Israel lagi Easter dinner, mereka lagi makan malam Paskah. Yang mereka makan adalah roasted lamb, ya, domba yang digrill dan roti dan anggur. Itu makanan mereka. Dan cara mereka membuat roti adalah dough-nya itu adonannya dibanting. Dan cara mereka membuat wine pada saat itu, anggurnya harus diinjek. Ya, sampai terjadi minuman yang namanya wine. Sampai hari ini masih ada di beberapa negara di Eropa, cara membuat wine diinjek sama manusia. So maksudnya Yesus adalah tubuh dan darahnya itu seperti roti dan anggur. Diinjek, dibanting, dihancurkan supaya orang lain bisa menikmati. So, saudara, waktu kita partake this, waktu kita mengambil tubuh dan darah Yesus, saya mengajak saudara untuk kita percaya bahwa kita sedang menelan mujizat. Kita sedang menelan kesembuhan. Kita sedang menelan kesehatan. Saudara boleh rajin olahraga, tapi ingat kesehatan datangnya dari Tuhan. Ya, kita sedang menelan pemulihan terjadi. Kita sedang menelan tubuh dan darah Yesus. Oke, saudara? Mari kita angkat bersama-sama roti yang ada di tangan kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita makan roti ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari saudara kita minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami sudah menerima mujizat. Kami percaya kami sudah menerima kesembuhan. Kami percaya pemulihan sudah terjadi. Kami percaya kami sehat selalu bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Walaupun kami sedang melewati lembah kekelaman, walaupun kami sedang jatuh dalam dosa, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Bantu kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang lebih dalam di dalam kasih-Mu Tuhan. Tidak gampang menghakimi sesama kami. Dan bantu kami Tuhan untuk selalu sadar bahwa kami perlu Tuhan. Kami tidak kuat, kami lemah. Kami perlu Tuhan setiap hari. Kami perlu tubuh dan darah-Mu setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk roti dan anggur ini Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima mujizat. Saat ini saudara, mari apapun cahaya yang ada di tangan saudara, entah itu lampu handphone, entah itu lilin mungkin ada di tangan saudara, ya, mari kita make a wish bersama-sama. Apa wish kita, apa goal kita untuk tahun 2021? Ya, kita bawa ini ya di hadapan hadirat Tuhan. I have mine. Cute little candle. Dan mari kita berdoa. Gak ada salahnya kita berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu yang luar biasa. You are the reason for this season. You are the reason for this new year. Terima kasih Tuhan untuk new year, untuk tahun yang baru lagi Tuhan. Tuhan, kami percaya tahun ini akan menjadi tahun terobosan, tahun kemenangan Tuhan. Apa yang sudah hilang Engkau akan gantikan di tahun ini Tuhan. Engkau akan pulihkan di tahun 2021 ini Tuhan. Dan kami boleh selalu mengatakan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel untuk kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kalau kami sudah mengalami duka cita di tahun 2020, Engkau akan gantikan dengan sukacita yang luar biasa. Engkau akan gantikan dengan damai sejahtera yang luar biasa, yang melampaui segala akal. Terima kasih Tuhan, kami juga di sini mendoakan untuk Smart Friend, grup Sinar Mas ini Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan adanya anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya perusahaan ini akan terus naik dan bukan turun. Perusahaan ini Tuhan akan menjadi salah satu bagian Tuhan untuk mendidik bangsa Indonesia Tuhan. Smart Friend akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi salah satu alat bangsa Tuhan untuk memajukan ekonomi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati company ini Tuhan, Engkau berkati perusahaan ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di sini Tuhan. Mereka akan menjadi terang dan garam yang sesungguhnya. Kami sangat percaya Tuhan, sekecil apapun terang, itu akan selalu mengalahkan kegelapan. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang ada di perusahaan ini Tuhan. Pakai mereka, berikan mereka performance yang bagus. Mereka selalu Tuhan mencapai Tuhan target mereka Tuhan, mencapai goal mereka Tuhan Yesus. Apapun departemen yang mereka Tuhan, yang mereka ada di sana Tuhan, Engkau selalu berkati departemen itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Perbedaan akan terjadi Tuhan. Orang-orang akan melihat Tuhan bahwa ada Tuhan Yesus yang ada di dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap saudara yang menyaksikan program ini Tuhan punya wish yang berbeda-beda. Engkau jawab setiap doa mereka Tuhan. Jawab cita-cita mereka Tuhan. Karena kami percaya kami punya Allah yang selalu menyertai kami. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan akan buat berhasil. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan buat acara ini. Kami hamba-Mu boleh stop berbicara, tapi hamba-Mu sangat yakin dan percaya Roh Kudus-Mu akan terus berbicara buat setiap kami, menuntun kami sampai pada kesudahannya.
Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, berkati semua teman-teman yang sudah terlibat. Ya kameramen, semua Tuhan, musisi Tuhan, singers, worship leader Tuhan, semua ketua panitia Tuhan. Engkau berkati cita-cita mereka Tuhan, berkati kehidupan mereka, berkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini kehidupan kami. Kami hanya selalu menyerahkan ke dalam tangan-Mu dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita angkat hati dan tangan kita bersama-sama. Tuhan, kami sangat yakin dan percaya kalau kami baik-baik mendengar suara Engkau dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan terus naik dan bukan turun. Kami akan jadi kepala dan bukan ekor. Kami akan berikan pinjaman, bukan minta-minta pinjaman. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada satu anggota keluarga kami yang sudah diselamatkan, maka sisi rumah kami Tuhan akan selamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, dengan iman kami menerima berkat daripada Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus, penyertaan selalu daripada Roh Kudus, mulai daripada hari ini sampai Engkau datang kedua kali menjemput kami semua. Kami terima ini semua Tuhan dengan iman hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua bersama-sama yang percaya katakan, Amin. Merry Christmas and Happy New Year.